إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam awal risalahnya, yaitu risalah untuk penduduk wasat atau aqidah wasatiyah, setelah menyatakan bahwa ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan najiyah, yang akan selamat dari api neraka, al-mansurah, yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memulai merincikan akidah mereka satu persatu. Qala rahimahullah: wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadari khairi wa syarri. Yaitu keimanan kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kebangkitan setelah mati, dan keimanan kepada takdir baik dan buruknya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini yang dikatakan akidah Firqatul Najiyah dan Taifatul Mansurah. Hadhil umuru sittah, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, 6 perkara ini merupakan rukun iman. Fala yatimmu imanu ahadin illa idza amana biha jami'a. Dan tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia beriman dengan semuanya itu tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah mati, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan tentunya yang dimaksud keimanan adalah iman ala wajhi sahih, iman dengan cara yang benar. Karena banyak orang yang mengimani sesuatu tetapi dengan cara yang salah. Beriman kepada malaikat, saya yakin terhadap malaikat, tetapi dengan cara yang salah. Malaikat itu adalah sejenis perasaan yang ada di dalam tubuh manusia, yang perasaan itu adalah cenderung kepada kebaikan, maka itu malaikat. Dan kalau ada perasaan-perasaan yang cenderung kepada kejelekan, maka itu adalah syaitan. Dan malaikat dan syaitan itu bukan makhluk, tetapi sifat yang ada pada tubuh-tubuh manusia. Pada i'tiqad batil. Ini keyakinan yang batil. Karena jelas-jelas dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadullah, hamba-hamba Allah, yang Allah sebutkan dengan pujian kiramun katibun, makhluk-makhluk yang mulia yang mencatat amalan-amalan,
dan berbagai macam tugas-tugas lain yang mereka kerjakan. Maka ikhwan fillah azakumullah, Syekh Muhammad Khalil Harras tidak hanya menyatakan meyakini dan mengimani, tetapi beliau mengasih keterangan lebih detail lagi, mengimaninya ala wajhis sahih, mengimaninya dengan cara yang benar, alladzi dalla alaihi alkitab was sunnah, yang telah dijelaskan dalam Quran dan dalam sunnah. Maka itu baru dikatakan mukmin. Kalau mengingkari salah satunya dari 6 perkara, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak percaya pada salah satunya, maka dia kafir. Dan barang siapa yang meyakini tapi dengan keyakinan yang salah, maka dia sesat. Maka seorang mukmin ahlus sunnah wal jamaah yang akan selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab Allah adalah orang-orang yang beriman dengan semua rukun-rukun iman tadi, dengan cara yang benar, dengan keyakinan yang tepat, seperti yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Faman jahada syai'an minha aw amana bihi ala ghairi hadzal wajh faqad kafar. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, barang siapa yang mengingkari salah satunya atau meyakininya dengan keyakinan yang salah, yakni dengan keyakinan yang sesat, maka dia telah kafir. Wa qad dzukirat kulluha fi hadis Jibril masyhur. Dan 6 perkara ini sudah disebutkan secara lengkap di dalam hadis Jibril yang masyhur, yang banyak dikenal dan sudah banyak dibaca oleh kaum muslimin, yaitu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jibril dalam bentuk seorang A'rabi, dalam bentuk seorang manusia. Seorang manusia yang A'rab, yakni yang tinggal di badiah, yang tinggal di kampung, yang tidak dikenal oleh orang-orang kota. Datang dalam keadaan syadidu bayad siyab wa syadidu sawadi sya'ab. Datang dalam keadaan bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Dan tentunya ini merupakan perkara yang aneh, karena yang namanya badiah atau orang-orang Badui atau orang-orang Arab, biasanya pakaian mereka lusuh dan kotor berdebu, dan biasanya rambut mereka kusut karena mereka dalam keadaan selalu safar, karena mereka nomaden dan berjalan berpindah-pindah tempat. Mereka tidak tinggal kecuali di kemah-kemah mereka, dan kalau rumputan habis mereka pindah ke tempat lain. Tetapi di sini datang seseorang yang dikatakan oleh para sahabat, la ya'rifuhu minna ahad. Kami tidak mengenalinya. Seorang pun dari kami tidak mengenalinya. Wala yura atharus safar, dan tidak dilihat tanda-tanda safar. Harusnya kan salah satu dari dua ini. Kalau tidak dikenal berarti musafir. Kalau musafir ada tanda-tanda safar. Kalau tidak ada tanda-tanda safar, berarti dia bukan musafir. Tinggal di situ dalam keadaan bermalam di situ, sehingga mandi di situ dalam keadaan segar. Pasti ada yang kenal salah satunya. Mesti tinggal di salah satu rumah-rumah di Madinah. Tetapi dua-duanya tidak. Yang pertama tidak ada tanda-tanda safar, berarti mukim. Siapa yang kenal? Tidak ada pula yang kenal. Maka para sahabat mengatakan, kami tidak ada yang mengenalinya dan tidak tampak bekas-bekas safar. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah. Berarti begitu dekat di hadapan Rasulullah sampai bersentuhan lutut dengan lutut. Dan kemudian meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian meminta diterangkan mal Islam, mal iman. Ketika ditanya apa itu Islam, dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun Islam. Yang tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah. Engkau bersyahadat dengan dua syahadat, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji ila Baitillahil Haram. Kemudian bertanya pula mal iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi ba'dal mauti wa bil qadari khairihi wa syarrihi.
Dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang namanya iman atau yang namanya rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman pula kepada kebangkitan dari kematian, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis sahih di dalam riwayat Muslim menerangkan tentang apa itu rukun iman. Dan setelah Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, dan kemudian bertanya pula tentang masalah al-ihsan, setelah itu bertanya tentang hari kiamat, kemudian pergi. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa dia? Maka dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dikatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana agama kalian. Berarti Jibril datang bertanya dalam keadaan untuk menerangkan kepada hadirin, untuk menerangkan kepada yang hadir apa itu Islam, apa itu iman. Dan ini boleh dan bukan berdusta, bukan pula sandiwara. Artinya, kalau seorang bertanya bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, itu adalah perkara yang boleh, perkara yang dicontohkan, dan bukan sandiwara. Bahwa itu kan sandiwara, pura-pura tidak tahu. Bukan pura-pura tidak tahu. Bahkan Jibril setiap dijawab oleh Rasulullah SAW dengan satu jawaban, Jibril mengatakan, sadaqta, engkau benar. Tanya lagi, apa itu iman? Setelah dijawab, Jibril berkata, engkau benar. Sehingga para sahabat terheran-heran, siapa orang ini? Yas'aluhu, dia bertanya kepadanya, tetapi setelah dijawab mengatakan, sadaqta, engkau benar. Membenarkannya. Berarti ini orang bukan tidak tahu. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka ketika Rasulullah menjawab Jibril, baru terjawab semua pertanyaan-pertanyaan hati-hati para sahabat. Ternyata itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan bagaimana agama kalian, din kalian, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka yang sedang dibahas sekarang adalah masalah iman. Nabi ditanya tentang iman, jawabannya rinci, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kemudian kebangkitan setelah mati, dan takdir. Dan ketika Rasulullah mengatakan takdir, al-qada wal qadar, beliau tidak hanya berhenti di situ, tapi beliau menyatakan khairihi wa syarrih, baik dan buruknya. Karena mengimani takdir-takdir yang baik itu biasanya mudah. Semua akan mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kebanyakan manusia mengakui bahwa itu qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika yang buruk mereka ragu. Masa kita menyatakan Allah yang membinasakan, Allah yang memberikan petaka? Ragu-ragu. Sehingga sebagian mereka menyatakannya kalau yang baik-baik dari Allah, kalau yang jelek-jelek dari syaitan. Akhirnya mereka seperti majusi, mereka seperti orang yang menyembah api. Mereka punya keyakinan bahwa Tuhan terang, yaitu nyala api, itu adalah Tuhan yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Sedangkan kegelapan itu adalah Tuhan jelek atau Tuhan yang menciptakan kejelekan-kejelekan. Jadi mereka mengimani ada dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Hada majus, itu adalah majusi. Adapun umat Islam beriman kepada qada wal qadar, bahwa semua yang terjadi ini ditakdirkan oleh Allah, khairihi wa syarrih, baik dan buruknya. Yang baik Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan. Yang jelek pun Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan. Kalau dalam rangka adab kepada Allah, boleh kita membedakan dalam bahasa, bahwa ketika yang baik-baik kita sebutkan Allah sebagai fa'ilnya, tapi yang jelek-jelek kita menyebutkannya dengan penyebabnya. Allah yang menciptakan, Allah yang menakdirkan, tetapi sebabnya adalah kesalahan kita. Kenapa terjadi bencana? Karena kesalahan kalian, karena kelalaian kalian, karena kalian berbuat dosa, kesyirikan, kebid'ahan. Apakah ini tidak mengingkari takdir? Mengimani takdir bahwa itu dari Allah, tapi yang disebut adalah kesalahan kita. Kenapa Allah menakdirkan azab ini? Karena dosa-dosa kita. Itu tidak mengapa. Tetapi kalau meyakini seperti Majus,
disebutkan oleh para ulama majusu hadhil ummah. Siapa mereka majusu hadhil ummah? Golongan Qadariyah, golongan yang mengingkari takdir dan menyatakan bahwa yang jelek-jelek bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, kalian majusi, majusinya umat ini. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama disebutkan tentang al-iman billah. Dan akan dibahas secara khusus nanti. Maka kita langsung kepada yang kedua dulu. Karena permasalahan iman kepada Allah akan dibahas lebih detail tentang bagaimana rububiyah, uluhiyahnya, dan bagaimana pula tentang asma dan sifatnya. Maka yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Wa huwal iman bimalaikatihi. Iman kepada makhluk-makhluk Allah yang disebut dengan nama malaikat. Dan malaikat sesungguhnya bentuk jamak. Mufradnya adalah malak. Malakun. Wa asluhu ma'lak. Asalnya dari ma'lak. Dari kata aluka. Aluka adalah risalah. Risalah adalah sesuatu yang dipesankan oleh Allah untuk disampaikan dan untuk diamalkan atau untuk dikerjakan. Berarti malaikah atau malak maknanya sama dengan rasul. Yang diutus, yang ditugasi dengan satu tugas. وَهُوَ نَوْعٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. أَسْكَنَهُمْ سَمَاوَاتِهِ. Allah jadikan mereka tinggal di langit-langit Allah. وَكَّلَهُمْ بِشُؤُونِ خَلْقِهِ. Allah tugaskan mereka dengan tugas-tugas mengurusi makhluk-makhluknya. وَوَصَفَهُمْ فِي كِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. Dan Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat mereka, sifat para malaikat adalah لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. Malaikat tidak pernah menentang Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu taat. Makhluk yang selalu taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Disifati pula dalam Al-Quran, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Malaikat itu selalu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, la yafturun, tidak pernah bosan. Ini malaikat-malaikat. Demikian mulia sifatnya, kiram, yang mulia. Katibun, pencatat, atau dikatakan dengan la ya'sulullah ma amarahum, tidak pernah menentang perintah Allah. Yusabbihuna bil-laili wan-nahar, memuji Allah siang dan malam. Fayajib alaina al-iman bima warada fi haqqihim. Maka wajib kita beriman tentang hak-hak para malaikat dan sifat-sifatnya yang mulia. Harus kita imani dan kita muliakan. Jangan kita rendahkan dengan menyatakan bahwa malaikat itu adalah seperti sejenis bakteri atau sejenis virus yang mempengaruhi seseorang kepada kebaikan-kebaikan. Ini merendahkan. Bagaimana mungkin malaikat yang mulia, yang dikatakan ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang dikatakan kiramun katibun, ternyata dikatakan sebagai virus yang la syai', yang tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya dari sisi khalq, penciptaan, dan tidak ada nilainya pula dari sisi mereka tidak memiliki taklif. Tidak seperti manusia memiliki taklif. Itu pun dikatakan manusia tidak selalu taat, kadang bermaksiat. Sedangkan malaikat selalu dalam keadaan taat. Maka ikhwan fillah azakumullah, wajib bagi ahli sunnah wal jamaah dan seluruh kaum muslimin untuk mengimani malaikat dengan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Wal imsak amma wara'a dzalik, dan kemudian diam dari apa-apa yang selain itu. Artinya tidak ikut-ikutan berbicara menjelekkan para malaikat.
fa inna hadza min syu'unil ghaib allati la ta'lam minha illa ma 'allamana Allah wa rasuluh. Karena malaikat ini termasuk makhluk yang tidak hidup di alam kita, hidup di alam lain, sehingga kita tidak melihatnya dengan mata kita, tidak mendengarnya dengan telinga kita, tidak bisa merabanya dengan panca indera kita, tidak bisa. Maka tidak ada yang bisa mengenali kayak apa malaikat kecuali berita dari Quran dan Sunnah. Kalau demikian keadaannya, berarti kita harus tunduk, patuh, dan percaya dengan apa yang diceritakan dalam Quran dan Sunnah. Jibril datang dalam keadaan berbentuk manusia, seperti ini, amanna bihi, kami beriman. Allah ceritakan tentang malaikat yang diperintahkan untuk mengajarkan sihir. Itu ala qaul, ala tafsir yang menyatakan demikian. Berarti ada malaikat yang jelek, dia mentaati perintah Allah dan mengatakan fala takfur, jangan kalian kufur. Selesai. Jangan kita terangkan dengan akal kita atau dengan perasaan kita atau dengan perkara-perkara yang bukan dari Quran, bukan dari Sunnah. Oh, malaikat itu begini. Tidak ada. Apa yang disebutkan dalam Quran bahwa mereka lahu ajnihatun matna wa thulatha wa ruba', bahwa malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Dan dikatakan Jibril memiliki 600 sayap dalam hadis yang sahih. Berarti di sini Al-Quran menyatakan ada malaikat yang bersayap 2 kanan kiri, ada yang bersayap 4, ada yang bersayap 3, dan seterusnya. Sedangkan Jibril disebutkan 600 sayap dan satu sayapnya kalau dikembangkan menutupi ufuk. Kayak apa itu? Tidak tahu. Itu berita yang benar, berita yang pasti, tetapi kita tidak bisa merabanya dengan panca indera kita. Maka tidak lain hanya kita katakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina, itu kami imani karena itu beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak berani mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Berarti berita-berita tadi kalau dari Quran atau dari hadis yang sahih, maka kita harus katakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Jangan mengatakan mustahil, tidak mungkin. Kalau satu Jibril seperti itu sayapnya, terus kalau sekian juta malaikat bagaimana tempatnya? Ikhwan fillah a'azakumullah. Jangan kita berpikir dengan akal kita yang bodoh, otak kita yang sangat terbatas untuk memikirkan dimensi yang sangat jauh, yang bukan kapasitas kita untuk memikirkannya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini secara ringkasnya, dan nanti ketika kita akan pelajari Al-Quran dan Sunnah, kita akan melewati satu persatu berita-berita tentang malaikat, berita-berita tentang sifatnya dan tugas-tugasnya. Maka sekarang dasarnya saja harus kita imani semua yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah tentang malaikat. Yang kedua, Al-Kutub, kitab-kitab. Yang dimaksud beriman kepada kitab-kitabnya, yakni kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan kitab sesungguhnya dari kata-kata kalimat katbun. Katb adalah kumpulan. Sehingga pasukan perang itu disebut dengan katibah. Ini pasukan tempur. Berarti apa maknanya kitab? Kalau dikatakan dari kalimat kumpulan, yakni kumpulan sesuatu. Makanya ketika kita menyebutkan kitab dengan kalimat kitab, karena dalamnya adalah kumpulan sesuatu pembahasan tentang itu yang dikasih judul Kitabus Siyam, kumpulan pembahasan tentang puasa. Maka jangan heran kalau dalam satu buku di dalamnya ada berapa kitab? Kitabus Siyam, bukan lagi Kitabus Shalah, bukan lagi Kitabul Zakat, bukan lagi Kitabul Jihad. Kok ini kitab-kitab lagi dalamnya? Iya, karena kitab itu kumpulan bab-bab. Sedangkan bab adalah kumpulan dari pasal-pasal. Maka kalimat katab atau katibah atau kasbun adalah maknanya kumpulan. Berarti apa yang dimaksud
dengan kitab yang harus kita imani, yakni beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam, yaitu Al-Quran, diantaranya Suhuf Ibrahim, sahifah-sahifah, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim alaihi salam, wa Taurat, Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam dalam bentuk alwah, catatan-catatan di papan-papan, wal Injil alladzi unzila ala Isa, dan Injil yang diturunkan kepada Isa alaihi salam, dan Zabur yang diturunkan kepada Daud, dan tentunya yang diperintahkan kepada kita untuk mengikutinya karena itu adalah Quran atau itu adalah kitab yang diturunkan kepada umat terakhir, yaitu Al-Quran. Akhiruha nuzulan, yang turunnya paling terakhir. Wa huwa musaddiqun laha, dan Al-Quran ini membenarkan semua kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran membenarkan Injil, membenarkan Taurat, membenarkan suhuf Musa, membenarkan suhuf Ibrahim. Sehingga dalam Al-Quran diceritakan suhuf-suhuf tadi dan ditakrim. Ditakrim itu artinya dikatakan bahwa itu adalah kitab dari Allah. Kenapa kita tidak mengamalkannya? Kalau Injil itu adalah hak, kalau Taurat adalah hak, kita tidak mengamalkannya bukan karena itu adalah batil, tetapi karena kita diperintahkan untuk mengikuti syariat yang terakhir, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kitabnya Al-Quran. Itu satu. Alasan kedua, bahwa kitab Injil yang hak dalam keadaan sudah dirusak oleh pengikutnya, dan kitab-kitab Injil yang sekarang tidak seperti kitab Injil yang Allah turunkan. Demikian pula Taurat, demikian pula yang lain-lainnya. Tidak ada yang dijaga karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat terakhir ini mengikuti kitab yang Allah turunkan terakhir, yaitu Al-Quran. Bukan Allah tidak bisa menjaganya, tetapi Allah Maha tahu bahwa Al-Quran memang memansuhkan, membatalkan hukum-hukum yang sebelumnya dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan Al-Quran karena diperintahkan untuk diikuti, diamalkan sampai akhir zaman, maka Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra ini, Al-Quran ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka ikhwan fillah, berarti apa maknanya beriman kepada kitab-kitab tadi? Kalau pada kitab-kitab Taurat dan Injil dan suhuf Musa, suhuf Ibrahim, maka berimannya adalah mempercayai bahwa kitab-kitab itu pernah diturunkan kepada nabi-nabi tersebut, dan yakin bahwa kitab itu adalah hak Allah turunkan kepada mereka. Itu saja. Tetapi iman kepada Quran adalah iman kepada Al-Quran, bahwa itu kitab dari Allah kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan juga konsekuensinya, karena itu diturunkan kepada kita, kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Itu makna iman. Sehingga apa maknanya la nufarriqu baina ahadin min rusulih? Apa maknanya kita tidak membeda-bedakan di antara para rasul? Artinya kita meyakini bahwa seluruh para rasul adalah mulia dan seluruh para rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika amal, tentunya kita diperintahkan untuk mengamalkan apa yang diutus kepada kita atau siapa yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang keempat adalah beriman kepada para rasul, yaitu kalimat yang bermakna seseorang yang diberikan tugas utusan untuk membawa sesuatu risalah, disebut rasul, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Maka kita harus beriman kepadanya secara rinci. Biman sammallahu fi kitabihi minhum wa hum 25 dzakarahum asy-sya'ir. Kita beriman kepada para anbiya, ada yang secara rinci, ada yang secara global. Bagaimana beriman secara rinci? Beriman secara rinci artinya beriman kepada para anbiya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dengan secara rinci.
seperti Nabi Musa alaihissalam, termasuk Rasul yang paling banyak disebut dalam Quran. Maka kita harus beriman kepada Nabi Musa, bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beriman pula pada Nabi Musa bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Beriman pula kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa pernah mendatangi Fir'aun. Nabi secara detail. Beriman pula bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah demikian. Beriman pula bahwa Nabi Musa pernah diberi oleh Allah keistimewaan, mukjizat yang tongkatnya menjadi ular. Beriman kepada Allah bahwasanya Nabi Musa seluruh apa yang diceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, kita katakan kami beriman dengannya. Ini namanya iman secara rinci. Sedangkan iman secara global kepada yang tidak disebut. Karena ada para rasul yang tidak disebut dalam Al-Quran. Berarti rasul tidak hanya 25. Iya, tidak hanya 25. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsushum alaik. Di antara mereka ada yang sudah kami kisahkan kepada engkau, wahai Muhammad SAW. Wa minhum lam naqsushum alaik. Dan di antara mereka ada yang kami tidak ceritakan kepada kalian. Berarti ada apa tidak ada? Ada. Yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, seperti Nabi Daniel. Ini karena riwayatnya sahih, bahwasanya para sahabat ketika membuka Romawi, kemudian memasuki negeri tersebut, dikuasai, maka di gereja ketika dimasuki oleh kaum muslimin, itu ada sebuah jenazah, seorang jenazah. Dalam keadaan masih utuh jasadnya, hanya rambutnya saja yang diqafahu, yang ditengkuknya rontok karena tidur terus. Sedang rambut yang di atasnya ada, rambut yang di sini rontok. Ditanya kepada masyarakat, sejak kapan orang ini mati? Sekian ratus tahun. Apa kata para sahabat? Memang jasad para anbiya tidak akan rusak. Bisa saja itulah nabi, tapi bisa dipastikan? Tidak bisa dipastikan. Tapi para sahabat menduga, bisa saja ini nabi. Gali 30 kuburan, digali 30 kuburan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Kemudian pagi hari sudah dikubur, sudah diuruk semua. Di mana tidak tahu. Kenapa demikian? Idenya para sahabat agar jangan dijadikan kuburan keramat, sehingga disamarkan di kuburnya di mana. Ikhwan fillah azakumullah, berarti mereka masyarakat itu menyebutnya ini adalah Nabi Daniel. Mungkin ada, dan itu saja cukup dengan dalil dari Quran yang menyatakan wa minhum lam naqsushum alaih. Di antara mereka ada yang kami tidak ceritakan pada kalian. Berarti yang disebutkan dalam Al-Quran kita imani secara rinci, dan yang tidak disebut kita imani secara global, bahwa kami beriman adanya para rasul yang diutus kepada manusia selain 20. Siapa? Bagaimana? Namanya? Kisahnya? Wallahu ta'ala a'lam. Kita iman globalnya saja. Apakah mungkin Siddhartha Gautama adalah rasul? Apakah mungkin ini adalah rasul? Ini adalah rasul? Kita tidak perlu menjawabnya, karena ini adalah masalah-masalah yang tidak tahu dan tidak pasti. Selesai. Kalau saja Nabi tentunya mengajarkan kebaikan dan mengajarkan tauhid, itu pasti. Karena Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kalau mengajarkannya bukan mengajarkan tauhid, dengan yakin kita katakan bukan rasul. Kalau tidak mengajarkan tauhid. Tapi yang jadi masalah kalau dia mengajarkan tauhid, tapi kemudian pengikutnya seperti mereka Nasrani yang memuliakan Daniel, dikeramatkan nabinya, digambar patungnya, kemudian disembah berhalanya, padahal asalnya adalah nabi. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sebaiknya kita katakan seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ada yang tidak dikisahkan oleh Allah. Kalau tidak dikisahkan, saya tidak tahu. Itu jawaban yang paling tepat. Siapa saja nabi yang disebut di dalam Al-Quran, disebutkan dalam ucapan penyair, wa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyah min ba'di 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum Idris, Hud,
Syu'aibun salihun wa kadza dzul kifli Adamu bil mukhtar qad khutimu. Kata penyair, di tilka hujjatuna ada 8. Setelah 10 artinya ada 18. 8 setelah 10 artinya 18. Sab'atun wa hum Idris Hud. Sisanya berapa kalau sudah 18? 7 sisanya. Siapa yang 7 itu? 7 adalah Idris, Hud, Syu'aib, Saleh, kadza Dzulkifli, Adam bil Mukhtar qad khutimu. 7 adalah Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, Nabi Dzulkifli, Nabi Adam, dan Al-Mukhtar yang Allah pilih terakhir dan Allah jadikan sebagai khatamun nabiyyin. Qad khutimu, yakni yang menutup seluruh para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa fi tilka hujjatuna, itu di mana? Dikatakan di dalam tilka hujjatuna, di dalam ayat yang dimulai dengan kalimat tilka hujjatuna itu disebutkan para anbiya dengan jumlah 18. Perhatikan ayatnya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Hitung. Ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل 15 وإسماعيل واليسع 16 ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Berapa? 18. Di dalam tilka hujjatuna ada 18. Berarti kata penyair tadi 18 di dalam ayat tilka hujjatuna, dan kemudian 7-nya adalah Idris, Hud, Syu'aib, Saleh, Dzulkifli, Adam, dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma man 'ada haula'i minar rusuli wal anbiya'i fanu'min bihim ijmalan. Adapun selain mereka yang disebut dalam Quran, berarti selain mereka yang tidak disebut, maka kita imani secara global, kita yakini kenabian mereka, risalah mereka, tanpa kita memaksa-maksakan diri untuk menyebutkan siapa, bagaimana ceritanya, tidak perlu memaksa-maksakan diri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaik, dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepada kalian dalam surat An-Nisa ayat 164. Sedangkan tadi tilka hujjatuna di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Sedangkan dalam surat An-Nisa Allah katakan rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Rusulan, para rasul kami telah ceritakan kepada engkau min qabl, sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan rasul-rasul yang belum aku ceritakan kepada engkau. Wa yajibul iman bi annahum ballaghu jami'a ma ursilu 'ala ma amarahum. Maka wajib mengimani bahwa mereka telah menyampaikan amanah. Mereka para rasul yang diutus oleh Allah dan telah melaksanakan perintah-perintahnya. Kita mengimani kenabian mereka, bayanan la yata' ahad mimman ursilu ilaihi jahluh wa annahum ma'sumuna minal kadhibi wal khiyanah. Kita yakini bahwa para rasul telah menerangkan dengan keterangan yang sangat jelas, yang tidak ada alasan orang-orang untuk tidak paham atau tidak tahu. Kalau Nabi mengatakan kalimat-kalimat terus pergi, orang-orang ini dalam keadaan tidak paham. Bagaimana? Addal amanah aw lam yu'addil amanah?
belum menunaikan amanah, kan begitu. Dan itu tidak mungkin. Berarti yang kita imani adalah betul-betul Rasul, betul-betul menyampaikan, dan penyampaiannya bayanan la yasa ahadun jahlun. Keterangan yang jelas yang menyebabkan orang-orang semuanya paham dan tidak ada alasan untuk tidak paham. Artinya kalau ada yang tidak paham, dia tidak punya alasan untuk menuduh yang menyampaikan, tapi menuduh dirinya sendiri karena dia menutup telinganya misalnya. Salah siapa? Menutup telinganya, menutup matanya, tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka orang itu seperti orang yang buta tuli bisu, yang tidak akan kembali kepada kebenaran. Dan itu tidak disalahkan nabinya, tetapi Rasulullah SAW dan seluruh para rasul menyampaikan dengan penyampaian yang gamblang dan jelas. Maka para da'i harusnya mengikuti jejak para rasul, menyampaikan dengan jelas dan gamblang, tidak boleh tersembunyi sedikit pun, dan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga mereka tidak punya alasan lagi. Kami belum paham, siapa yang salah? Doa telah menyampaikannya dengan jelas, gamblang, dan tidak sekali. Tapi kamu tidak mau tahu. Bukan tidak paham, tapi tidak mau paham. Ini yang terjadi pada masyarakat musyrikin di zaman para rasul, yang menentang para rasul. Bukan tidak paham, tapi tidak mau paham. Bukan tidak ngerti, tapi tidak mau ngerti. Bukan dia tidak dikasih ilmu, tapi tidak mau menerima ilmu. Maka Rasulullah SAW dan seluruh para rasul dalam keadaan bari'un minhum, bura'a'u minhum. Mereka terlepas dan berlepas diri dari musyrikin tadi, tidak bisa disalahkan. Tapi merekalah yang salah karena mereka meninggalkan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian afdaluhum, yang paling afdal dari mereka adalah ulul azmi. Setelah kita puji seluruhnya bahwa mereka menyampaikan amanah dan mereka tidak menyembunyikan ilmu sedikit pun, tidak khianat. Dan kita katakan di antara mereka-mereka yang mulia ada yang paling mulia, ada yang afdal dari mereka. Siapa yang paling afdal dari para anbiya? Ulul azmi. Siapa ulul azmi? Para anbiya yang memiliki keistimewaan, yang azamnya lebih tinggi dari yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nuh alaihimus salatu wassalam. Liannahum dzakaru ma'an fi qawlihi ta'ala, karena nabi-nabi tersebut disebut oleh Allah di dalam satu ayatnya. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan kami telah mengambil perjanjian, mitsaq, terhadap para anbiya, wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa Isa ibn Maryam. Kami telah ambil dari engkau, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa ibn Maryam. Hanya 5 yang disebut. Ini ulul azm. Demikian pula dalam ayat lain. Kalau tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 7, di dalam surat Asy-Syura ayat 13 Allah katakan, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi." Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din. Allah telah menggariskan syariat agama ini untuk kalian. Apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, wallazi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu. Siapa yang kedua? Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Nuh, kemudian wallazi auhayna ilaik, dan apa yang diwahyukan kepadamu, ini kepada Rasulullah SAW. Wa wassayna bihi Ibrahim, dan yang sudah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Apa wasiatnya? Apa perintahnya? Sama, an aqimud din wa la tatafarraqu. Tegakkanlah agama dan jangan bercerai-berai.
Demikian beberapa keimanan dari rukun-rukun iman, dan kita sisakan beberapa yang akan kita terangkan pada kajian berikutnya, yaitu tentang kebangkitan setelah kematian dan qada wal qadar atau iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Baru setelah itu adalah iman kepada Allah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.